Nama saya Radif Kristiani Warman, saya mahasiswa tahun kedua di SBM, jurusan saya keurasan, dan saya co-owner dari Bang Sate Bang bersama kakak saya, namanya Tarindra Aditya Rangga Warman, umur 26 tahun, dan sekarang pekerjaannya ya entrepreneur untuk ngurus bisnis Bang Sate Bang ini. Jadi Bang Sate Bang adalah UMKM sate terlengkap dan juga termodern yang pernah ada di Indonesia. Dan kami bertempat di Jalan Burangdang nomor 38A di Bandung, merupakan outlet pertama juga. Kedepannya mungkin ada beberapa rencana untuk menjadikan outlet lagi, tapi masih tahap on progress, ongoing. Lalu juga untuk website kami sebetulnya belum ada, tapi kami aktif di bang.sate.bang yang ada di Instagram. Kebetulan juga udah verified, follower-nya udah 20k, jadi silakan di follow untuk nantikan kami ada promo-promo menarik ataupun juga ada sate-sate yang keluaran baru. Jadi setiap 3 bulan sekali kita akan keluar ada varian baru lagi di sana. Jadi yang sepemahaman saya dan analisis yang saya ketahui itu ada 4 makanan orang Indonesia yang selalu suka gitu. Ada mie ayam, nasi goreng, bakso, dan sate. Ketiga makanan tersebut yang udah saya ucapkan tadi, misalnya ada mie ayam, nasi goreng, dan bakso, itu udah pernah punya ada bisnis base yang digitalnya. Sedangkan sate ini belum ada. Jadi kita ngebuat konsep baru di mana itu dimodernisasi sehingga sate yang selama yang kita tahu itu asalnya mouth to mouth marketing kan kebanyakan, apalagi juga di Bandung dan juga di daerah lainnya. Nah, kita bawa semuanya ke sini. Jadi ada satu tempat di mana all in one place kalian bisa eat and go sate gitu. Jadi kalian nggak harus ke tempat yang biasa kalian datengin, cukup kalian ke sini dan kalian bisa nemuin cita rasa seluruh Indonesia sate di satu tempat. Sini Buntel Solo sama Ranggi sih. Itu paling pasaran ya, paling terkenal juga, paling main aman juga di situ lah. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi ke New York, dan waktu itu kebetulan saya lagi di sana ketemu ada salah satu orang kenalan yang bisa advertise publicly dan ngupload video timelapse kita ke dalam si video turun jumbonya tersebut. Kebetulan karena saya lagi ada di sana dan saya juga ada kenalan, jadi apa nggak saya manfaatin aja gitu. Sedangkan dan kita juga udah pernah benchmarking juga di sana, seperti halnya Erigo ataupun artis Indonesia yang masuk Spotify di sana, itu apa ya, engagement dan trafficnya itu interestnya itu tinggi. Jadi kita ingin mengikuti footstep orang udah di sana dan impactnya pun terasa besar, sehingga setelah ada advertisement tersebut Bang Sate Bang memiliki kenaikan secara sales. Lumayan, mungkin 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat tuh ada. Ya cukup sekian lah, karena itu kita memanfaatkan ada kenalan juga gitu. Ya. Jadi nggak standard price. Ya memang karena kan di situ kalau saya boleh jujur, jadi ada banyak tempat dan itu tuh ada different rate juga. Ketika ada video tren yang kecil, besar, sedang, bilang saya dapat yang besar gitu. Nah, ya searching sendiri lah yang besar kira-kira berapa. Ibaratnya Indonesia nih orang-orangnya kan memang highly motivated sama orang-orang yang go internasional gitu. Tanda kutip orang yang suka ngelihat ada orang internasional, sehingga orang-orang kesana tuh kesannya ini udah banyak mendunia dan global, sehingga itu bisa naikin brand awareness kita secara tinggi. Jadi kita manfaatkan strategi itu aja sih, simple. Ya banyak yang dicontoh, misalkan Agnes Monica sebagai artis ketika go internasional mereka udah nge-expand marketnya sampai ke US, dan ketika kembali ke Indonesia mereka juga udah punya fanbase yang besar. Mungkin kita akan mengikuti strategi yang seperti itu sih. Di Bandung dulu aja sih, bertahap, mungkin dari seluruh Indonesia dulu, karena kan ini memang satenya mencakup seluruh Indonesia, macam-macam sate. Jadi alangkah baiknya kenapa kita nggak membuat restoran seluruh Indonesia dulu. Ada mungkin sate, tapi 5, 10, 15 tahun memang kita nggak akan pernah tahu. Sempat, jadi sebelum diadakan Bang Sate Bang ini, saya dan kakak saya dan juga tim sempat ke beberapa daerah di Indonesia, dan saya pernah ketemu ke beberapa tokoh ibaratnya penjual sate di sana. Dan saya mencoba hal tersebut. Ketika dicoba ternyata enak, dan apakah ini cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia, apalagi kita bawa ke daerah lain. Dan kami sepakat untuk tim bahwa itu sepakat bisa diaplikasikan. Jadi based on riset gitu, karena kita di sana dan ini konsep baru, makanya alangkah baiknya apabila kita mencoba dulu. Mungkin kedepannya sukses atau enggaknya itu urusan belakangan lah, asalnya dulu background story-nya kayak gitu. Tapi setelah dicoba dan sukses, alhamdulillahnya ya itu memang strategi yang awalnya udah kita pikirin. Jadi memang kalian kalau mau ngambil satu sate, di sini ada 17 macam sate, satu semua 17 tusuk, tapi 17 macam pun bisa gitu. Jadi kita
konsep prasmanan tapi dengan dikemas dengan secara lebih menarik gitu. Kalau untuk sekarang karena di Bandung ini udah satu, tapi kan di Bandung ini udah cakupannya luas ya. Jadi Bandung kan ada dibagi misal utara, selatan, barat, timur. Jadi pengunjung tuh macam-macam yang datang ke sini. Bahkan orang Jakarta luar kota event weekend ada yang sengaja datang ke sini karena tahu mungkin udah populer di TikTok atau di Instagram. Mereka udah nyempetin waktu, dan untuk orang Bandung sendiri kadang beberapa ada yang udah komplain gitu. Kenapa kalau gak buka di Bandung, misal bagian utara ada tuh Taman Sari dan sekitarnya, Bandung Timur atau Bandung Barat kayak gitu, Bandung Barat, Cimahi dan segala macam. Nah itu mungkin mencakup area Bandung dulu, karena mohon maaf sebelumnya ada beberapa yang pengen cepet diadakan tapi banyak feature plan juga yang kita sedang kerjakan. Jadi mungkin kedepannya cukup untuk membuat cabang baru perlahan tapi pasti. Oke, mungkin perbanyak riset sih, karena semua juga dilakukan dengan riset matang-matang ya. Jadi karena kalau tanpa riset percuma juga gitu kalian mau buka bisnis. Memang ini juga tidak sebentar ya. Ada mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun kita buat riset sematang mungkin. Bahkan ya sampai kita mendatangi tempatnya langsung, mencoba sate khas tersebut dan tahu karena mungkin udah terbiasa dengan lidah kita ya. Sampai tahu ini bahannya apa, kita mengira-ngira. Bahkan beberapa ada toko sate yang dia nggak segan untuk ngasih tahu apa aja bahannya dan kita coba gitu. Mungkin lebih ke misalkan kita sering benchmarking, tergantung nanti kalian mau bisnis apa, misalkan foodnya let's say ada food Indonesia, food Korea, food Jepang, dan kita cari ibaratnya top marketernya di Indonesia, jadi siapa yang jadi leadnya. Nah kita belajar dari sana, jadi belajarlah dari orang yang paling jago dulu gitu, atau misalkan orang yang memang paling udah sustain, baru kita aplikasikan ke diri kita. Ya simple, amati, tiru, dan modifikasi. Silakan datang ke Bang Sate Bang, Jalan Burangrang, dan pokoknya kalau kalian kesini, insya Allah kalian merasakan inspirasi dan juga value yang tidak pernah dirasakan di restoran-restoran sate sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aris Safarudin. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Bandung. Kesibukannya saat ini ya bekerja pulang. Domisilinya di Bandung, tepatnya di Pahlawan, Ciputra. Jujur kalau untuk sate sebetulnya saya baru pertama kali ke tempat yang seperti ini. Biasanya kan kalau kita makan sate itu datang ke tempat kaki limaan gitu. Nah kalau sekarang sih sebetulnya tempatnya lebih proper dan untuk jenis satenya lebih banyak. Jadi kalau biasa kita datang ke satu tempat gitu ya cuma satu jenis sate yang ada, di sini kita bisa temui berbagai macam jenis sate gitu. Jadi buat teman-teman nih yang bingung pengen sate jenis ini, pengen sate jenis itu, nah di sini nih cocok banget, semua ada sampai ke apa ya tadi, makanan kuah-kuahan juga banyak gitu, nasinya ada, lontongnya ada. Jadi nggak bakal nyesel deh buat teman-teman yang suka sate tapi pemilih jenis sate yang seperti apa. Mungkin Bang Sate Bang ini adalah jawabannya seperti itu. Saya rekomen banget Bang Sate Bang ini. Kenapa? Karena tadi di sini tempatnya bersih, besar, proper untuk teman-teman yang mau ngajak makan-makan rekan-rekan satu kantornya. Dan buat kalian yang suka bosen sama satu jenis sate, di sini satenya banyak banget dan tentunya enak-enak.